أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Kita tombol kangen karena sekian lama kita tak jumpa. Berkata La syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Suasananya kayak di Mekah. Bahwa kita alhamdulillah harapannya kita bertemu di surga insyaallah ya. Kan ucapan terima kasih ya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah mempercayakan perjalanan ibadah umrohnya kepada kami. Yang kedua juga kepada pengurus IPHI maupun Grand Haji ya. Kami ucapkan terima kasih dan khusus kepada pembimbing ibadah kita yang waktu itu dipimpin langsung oleh beliau Ustaz Abu Umar Abila ya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan insya Allah ibadah yang kita tunaikan pada umroh maupun ibadah rutin yang kita tunaikan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram mendapatkan balasan yang luar biasa insya Allah ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya kami juga mohon maaf ya, mohon maaf bila mana dalam pelayanan kami selama di sana Bapak Ibu sekalian, khususnya kemarin kami juga sudah untuk persaudaraan ini dan kedepannya bisa menguatkan IPHI cabang Belanda. Bapak Ibu sekalian, sedikit kami mewakili dari IPHI cabang Belanda untuk matur di hadapan panjenengan. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang telah bergabung dengan kepengurusan arisan umroh di Grand Haji ini. Semoga apa yang kami lakukan dan mohon kritik dan saran nanti kepada pengurus pengelola umroh yang untuk kedepannya nanti ketika kita membuka gelombang yang kedua bisa akan lebih baik lagi. Sedang saja ya. Tadi saya barusan dari lapangan kuda jadi lebih panas, jadi ini biasa saja. Bersyukur pada siang hari ini kita dipertemukan Allah untuk temu kangen. Mananya ternyata yang kangen banyak bisa hadir sebanyak ini dengan tagline konco saklawase teman sepanjang zaman sahabat sampai hari kiamat. Enten betul ini. Oh kurang. Itu sharingnya. Ya, sahabat sampai hari kiamat. Makanya Imam Hasan Al-Basri bila mengatakan istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian sahabat-sahabat orang yang beriman ya. Sahabat-sahabat karena Allah yang sama-sama beramal melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa?
Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena mereka itu memiliki syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu sejak ketika berada di mahsyar. Ketika di mahsyar pada saat matahari didekatkan dengan jarak 1 mil saja. Tudna syamsu yaumal qiyamati ala khalqihi bi qadri mil. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil saja. 1 mil itu sekian, Pak? 1,6 kilo. Tetapi nanti dulu karena perawi ketika itu mengatakan wallahi ma'adri mal mil, demi Allah saya tidak tahu pasti apa yang dimaksud oleh Nabi dengan mil. 1 mil itu apa? Ada dua pengertian yang biasa dimengerti oleh orang Arab. Hal hiya masafatun fil ard, apakah yang dimaksud 1 mil adalah satuan jarak 1,6 km, ataukah mil yang tahilu bil insan, mil yang dipakai berselak ibu-ibu. Berapa kilometer panjangnya, Bu? Nah, alat selaan pinten kilometer dawane? Nah, pinten meter? Pangelan malahan ya. Pinten senti? Paling 10 senti. Maka makna 1 mil yang kedua adalah 1 mil. 1 mil adalah 1 mil. Jaraknya mau 1 mil tok. Nggih. Pak Joko ngertos 1 mil mboten? Ngertos nggih. Ya rada-rada ngapang ngertos nggih. Nah, seandainya 1,6 km saja itu sudah sangat dekat. Hari ini matahari jaraknya 149 juta sekian kilometer. Ya. Pun kita merasakan kepanasan. Bagaimana besok itu matahari didekatkan dengan jarak 1 mil saja. Dan orang itu berdiri yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hadapan Rabbil alamin. Itu space dia, jatah dia di mahsyar adalah selebar telapak kakinya tempat dia berdiri. Ora iso lintingan, ora iso gulung-gulung, napa ajeng napa sik tak ngeluk geger nggih. Boten enten niku. Dan waktunya pun juga sangat lama. Berapa lama itu? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50.000 tahun dalam hitungan dunia. Ning boten enten mengine boten enten. Awan tok niku. Ya. Tapi kalau dihitung kadarnya dengan hitungan dunia 50.000 tahun berdiri saja. Maka terjadi banjir keringat yang luar biasa. Ada yang keringatnya sampai banjir hingga ila ka'bai, sampai koloknya mata kaki, ada yang sampai ila rukbatai, kedua lututnya, ada yang sampai ila wasati, sampai perutnya, ada yang sampai ila fihi iljama wa syar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fihi. Ada yang tenggelam sampai mulutnya. Rasul kemudian mengisyaratkan jarinya ke mulut beliau. Nah, tenggelam oleh keringat. Tapi di ketika itu ada orang-orang yang dinaungi Allah. Di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yuzilumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Ada yang mendapat naungan. Di antaranya ada 7 golongan. Ya. Nah, di antara golongan tersebut, karena kalau semuanya nanti kebanyakan ya, untuk sesi ini yang paling penting adalah apa yang disebut Nabi dengan warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Bertemu kita, keberangkat kita bareng-bareng menuju Makkah Al-Mukarramah itu dalam rangka taat. Saling mencintai karena Allah, bertemu kita, berpisah kita karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena orang yang mendapatkan naungan dari Allah, maka dia tidak merasakan berdirinya di mahsyar selain seperti ketika lamanya dia berdiri sholat 5 waktu. Sangat beruntung sekali, luar biasa. Nggih, alhamdulillah saya sangat bangga dan bahagia bisa menyertai panjenengan semua kemarin, walaupun dengan keterbatasan saya, jomblo di sana, banyak yang sayang, alhamdulillah. Jadi nggak bisa dengar kata-kata, pokoknya penuh kebahagiaan yang bisa saya dapatkan di sana. Itu semoga
persaudaraan yang sudah terjalin hingga kita pulang ke sini semuanya sehat, nggak ada yang sakit, dan alhamdulillah nggak ada yang kena corona. Nah, alhamdulillah sampai sekarang semuanya sehat. Semoga silaturahmi ini bisa berjalan terus sampai akhir hayat kita semuanya. Dan tadi kita juga sudah berhubung dengan Mas Arief. Jadi rencana memang akan ada tabungan umroh putaran kedua, dan ini tidak mengikat ke anggota yang sudah berangkat. Jadi siapapun yang nanti ingin lanjut untuk menabung, walaupun kita peraturan belum ada, setidaknya Allah menyuruh kita untuk bertawakal.